Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Oktaviana, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Pahlawan Tuanku Tengkusai. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan tubuh manusia. Apa itu jaringan manusia? Jaringan manusia adalah sekelompok sel dengan susunan yang serupa. Sekumpulan sel ini akan bekerja sama untuk mencapai suatu fungsi tertentu. Macam-macam jaringan sel, yaitu 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan otot, 3. Jaringan tulang, 4. Jaringan darah, 5. Jaringan syaraf, 6. Jaringan lemak, dan yang terakhir adalah jaringan ikat. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah lapisan besar sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan juga melapisi rongga tubuh internal. Tersusun oleh sel-sel epitel yang melekat pada membran basalis dan menutupi permukaan dalam dan luar bagian tubuh. Bersifat linear dan replacement yang tinggi. Macam-macam jaringan epitel. Yang pertama dari segi bentuk, epitel pipi, epitel kubus, dan epitel selindris. Yang kedua dari segi susunan, simple epithelium, pseudostratified epithelium, stratified epithelium. Epitel pipi, bentuk pipi melebar, susunan sel membentuk lembaran. Epitel kubus, selapis, misalnya sel germinal ovarium, sel retina mata, sel-sel kelenjar, dan tubulus ginjal. Yang berlapis, misalnya sel-sel folikuler pada folikel dan saluran keringat. Epitel silindris, yang selapis, misalnya tractus digestivus, kantung empedu, dan saluran keluar kelenjar. Yang berlapis, misalnya uretroe, saluran kelenjar besar. Epitel beralihan terdapat pada epitel kubus berlapis saat meregang menjadi epitel pipi berlapis dan lapisan sel berkurang. Epitel berlapis semu, susunan selapis sel tetapi tampak seperti berlapis. Semua sel menempel pada membran basal, namun tingginya sel bervariasi. Sel yang kolumar mencapai permukaan luar, sedangkan sel yang pendek tampak tengah, sehingga secara keseluruhan tampak seperti berlapis. Misalnya bersilia atau terdapat sel goblet, kedudukan inti sel di bawah. Bentuk-bentuk khusus epitelium terjadi pada epitel selapis silindris. Yang pertama bersifat sebagai kelenjar. Yang kedua, epitel berpigmen, misalnya retina pada mata. Yang ketiga, neuroepitelium, panca indera, misalnya epitel pengecap, epitel pembau, dan epitel pendengar. Yang kedua yaitu jaringan otot, berfungsi sebagai alat gerak bagian-bagian tubuh. Jenis-jenis otot atau jaringan otot. Yang pertama, serabut otot polos. Karakteristik serabut panjang, ujung runcing, satu inti sel di tengah, tidak memiliki diskus intercalaris. Sifat kontraksi terdapat pada dinding saluran cerna, reproduksi, pernapasan, pembuluh darah, dan kelenjar. Yang kedua, serabut otot jantung. Karakteristik serabut otot berhubungan satu dengan yang lain membentuk percabangan. Inti sel terletak di tengah, ada garis melintang dan diskus intercalaris atau persambungan antar sel. Bersifat non-voluntari, cepat dan tahan lama. Terdapat pada organ jantung. Yang ketiga, serabut otot rangka. Karakteristik serabut panjang membentuk silindris. Inti sel di tepi, melekat pada tulang melalui tendon atau fascia.
jaringan tulang. Jaringan yang terdiri atas sel-sel tulang dan membentuk rangka tulang. Macam-macam jaringan tulang. Yang pertama, jaringan tulang rawan. Ada 3 macam, yaitu rawan elastis, rawan hialin yang paling banyak, dan rawan fibrosa atau serabut. 2. Jaringan tulang keras. Ada 2 macam, yaitu tulang kompakta atau padat dan tulang spongiosa atau berongga. Jaringan tulang rawan sebagai penyongkong yang lentur, tersusun oleh kondrosit dalam laguna. Substansi dasar atau matriks. Tidak mempunyai pembuluh darah dan syaraf makanannya melalui proses difusi. Macam-macam jaringan rawan. Elastis warna kuning, bahan matriks, serat elastis, bersifat sangat lentur, terdapat pada daun telinga, saluran pendengaran epiglotis. Yang kedua, hialin, warna bening, mirip kaca, putih atau kebiruan. Bahan matriks, kolagen halus, berfungsi memudahkan gerakan menahan tekanan. Yang ketiga, fibrosa, warna putih kebiruan, bahan matriks, kolagen kasar, berfungsi menahan beban, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Keempat, yaitu jaringan darah, gabungan dari cairan sel-sel dan partikel yang menyerupai sel yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena. Tersusun oleh serum dan plasma. Serum dan plasma darah 55% dari jaringan darah tersusun oleh air 90-91%, protein 8%, terdiri dari albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen. Mineral 0,9%, dan sisanya adalah glukosa, lemak, urea, asam amino, kreatinin, hormon, enzim, dan antibiotik. Sel-sel darah 45% dari jaringan darah. Eritrosit atau sel darah merah berjumlah 5 juta mm3. Leukosit atau sel darah putih berjumlah kurang lebih 6.000 sampai 10.000 mm3. Dan trombosit atau kepingan darah berjumlah 250 sampai 500.000 mm3. Leukosit mempunyai kemampuan diapedesis, yaitu merembes keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan radang karena adanya tarik kemotaktis dari toksik kuman. Peranan sel-sel leukosit, neutrofil, eosinofil, basofil, dan fagositosis. Penyakit-penyakit darah. Yang pertama, erythroplastosis oecalis. Yang kedua, thalassemia. Yang ketiga, hemofilia atau gangguan proses pembekuan darah. Yang keenam, leukemia, jumlah leukosit meningkat dan ganas. Yang kelima, anemia, kadar Hb rendah, penyebabnya kekurangan nutrisi, kelainan bawaan, dan perdarahan. Proses pembekuan darah: luka, trombosit menjadi pecah, dan tromboplastin. Fungsi darah: yang pertama, sebagai media transport zat-zat makanan, sisa-sisa metabolik, O2, CO2, dan hormon. Yang kedua, fagositosis kuman. Yang ketiga, sebagai kekebalan tubuh atau imunoglobulin. Yang keempat, menjaga stabilitas. Yang kelima, media diagnosa kelainan penyakit. pH darah 7,35 sampai 7,45. Pada wanita lebih kecil daripada laki-laki. Kelima, yaitu jaringan ikat, membentuk fungsi mekanik sehingga disebut jaringan penyangga. Macam-macam jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat embrional terdapat pada minggu pertama pada masa embrio.
atau selanjutnya akan berkembang menjadi jaringan baru. Yang kedua, jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat mundur atau longgar, misalnya mesenterum atau penggantung sus. Yang kedua, jaringan ikat padat, tidak teratur sebab kedudukannya seratnya ke segala arah, misalnya terdapat pada jaringan dermis kulit, dan teratur sebab kedudukannya seratnya sejajar, misalnya pada tendon mesovarium. Komponen penyusun ikat. Yang pertama, komponen sel, fibroblast, makrofag, sel plasma, leukosit. Yang kedua, komponen ekstrasel. Matriks terdiri dari glucosaminoglycans dan proteoglycans. Yang kedua, serat terdiri dari elastin, kolagen, dan retikulanan, yaitu jaringan lemak tersusun oleh sel-sel lemak dan merupakan deposit kalori. Terdapat pada daerah kulit, menempel pada otot, daerah usus, dan kelenjar susu. Warna putih kekuningan, inti sel lebih putih, penghasil hormon estrogen. Akhir yaitu jaringan saraf, yaitu komponen jaringan utama dari sistem saraf yang berfungsi menerima dan mengantar rangsangan, membentuk sistem koordinasi, dan menghasilkan zat neurosekretoris. Sel-sel saraf terdiri dari badan sel, yaitu membran inti sel dan sitoplasma, dendrit, yaitu menerima rangsangan, neurit atau akson, yaitu menghantar atau meneruskan rangsangan, banyak cabang pada ujung-ujung. Macam-macam sel saraf neuron. Yang pertama, sel saraf motorik, yaitu dendrit pendek dan neurit panjang. Yang kedua, sel saraf sensorik, yaitu dendrit panjang dan neurit pendek. Yang ketiga, sel saraf interneuron, yaitu berkutub banyak dendrit dan neurit, dan penghubung motorik sensorik. Zat kimia transmitter atau neurohormon. Yang pertama, asetilkolin, yaitu neurotransmitter. Yang kedua, noradrenalin, yaitu norepinephrine. Pada sel saraf interneuron, aksonnya mungkin pendek saja atau mungkin panjang sekali. Sinaps atau titik temu hubungan antar sel-sel.